Hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, memilih Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Mohatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai badan legislatif sementara. Yang keempat, menetapkan bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lambang negara Garuda Pancasila. Yang kelima, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang keenam, membentuk 12 kementerian untuk menjalankan roda pemerintahan. Sidang PPKI ini merupakan langkah penting dalam proses pembentukan negara Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hasil-hasil sidang ini menjadi dasar bagi pembentukan struktur pemerintahan dan kelembagaan negara Indonesia yang baru merdeka. Keputusan-keputusan PPKI ini kemudian diumumkan kepada rakyat Indonesia dan dunia internasional, menegaskan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kapan sidang digelar? PPKI baru menjalankan tugasnya dengan menggelar 3 sidang, yaitu pada 18 Agustus, 19 Agustus, dan 22 Agustus 1945. Berikut provinsi yang terbentuk: 1 Sumatera, 2 Jawa Barat, 3 Jawa Tengah, 4 Jawa Timur, 5 Kalimantan, 6 Sulawesi, 7 Maluku, 8 Nusa Tenggara. Berdasarkan hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kementerian-kementerian yang dibentuk termasuk Kementerian Dalam Negeri adalah: 1. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh Sudiro. Selain Kementerian Dalam Negeri, kementerian-kementerian lain yang dibentuk pada saat itu adalah Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Sultan Syahrir, Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Abi Kusno Cokrosujoso, 4. Kementerian Keuangan dipimpin oleh A. Maramis, 5. Kementerian Kehakiman dipimpin oleh Supomo. Kementerian Dalam Negeri dan Luar Negeri yang keenam ialah Kementerian Penerangan dipimpin oleh Amir Syahruddin. Yang ketujuh, Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Dr. Taran Martoatmodjo. Yang ke-8, Kementerian Pekerjaan Umum dipimpin oleh Ir Kasman Singodimedjo. Yang ke-9 adalah Kementerian Pengajaran dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara. Yang ke-10, Kementerian Sosial dipimpin oleh Iwa Kusuma Sumantri. Yang ke-11, Menteri Perhubungan dipimpin oleh Abi Kusno Cokrosujoso. Yang ke-12 dan terakhir ialah Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Satrajwo. Jadi, Kementerian Dalam Negeri adalah salah satu kementerian yang dibentuk berdasarkan hasil sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 dengan Sudira sebagai menterinya. Dan pada slide berikutnya ialah wajah-wajah Kementerian Dalam Negeri dan Luar Negeri dan berdasarkan bagian kementeriannya masing-masing. Pengertian BKR dan TKR. BKR, Badan Keamanan Rakyat, adalah organisasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Soekarno untuk melindungi negara dari ancaman luar dan internal. TKR, Tentara Kerajaan Rakyat, adalah organisasi yang dibentuk setelah berakhirnya era Soekarno sebagai bentuk kekuatan militer di Indonesia. Alasan berubah BKR menjadi TKR: pada akhir era Soekarno, terjadi perubahan politik dan sosial di Indonesia, termasuk perubahan dalam struktur kekuasaan dan organisasi militer. Perubahan ini dilakukan untuk merespons tantangan baru yang dihadapi oleh negara dan untuk memodernisasi struktur kekuatan militer. Dengan demikian, BKR diubah menjadi TKR sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat stabilitas internal dan keamanan nasional. Monopartai. Pengertian monopartai adalah sistem politik di mana hanya ada satu partai politik yang memegang kekuasaan dan mengendalikan semua aspek kehidupan politik, termasuk pemilihan umum, pengambilan keputusan, dan pemerintahan. Dalam sistem ini tidak ada ruang untuk partai lain atau oposisi politik.
Mengapa disebut monopartai? Karena hanya ada satu partai yang dominan dan menguasai semua aspek kehidupan politik. Beberapa alasan mengapa suatu negara dapat disebut monopartai antara lain: A. Kekuasaan otoriter. Pemerintah atau partai penguasa memiliki kontrol yang kuat atas lembaga-lembaga pemerintahan, media, dan institusi lainnya, sehingga sulit bagi partai lain untuk bersaing atau berkembang. B. Pemilihan yang tidak adil. Pemilihan umum seringkali tidak adil atau tidak bebas dari intervensi pemerintah atau partai penguasa. Ini membuat sulit bagi partai lain untuk memenangkan pemilihan dan menggulingkan pemerintahan yang berkuasa. C. Penindasan terhadap oposisi. Pemerintah atau partai penguasa seringkali menindas oposisi politik dengan cara-cara seperti pembatasan kebebasan berbicara, penangkapan terhadap anggota oposisi, atau menghancurkan reputasi mereka. Dengan demikian, monopartai adalah sistem di mana hanya ada satu partai yang memegang kekuasaan dan mengendalikan semua aspek kehidupan politik tanpa adanya oposisi yang signifikan. Multipartai atau sistem multipartai merujuk pada suatu sistem politik di mana ada lebih dari satu partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam multipartai, partai-partai tersebut memiliki platform politik yang berbeda dan sering kali memiliki pandangan yang beragam mengenai isu-isu penting. Sebab disebut multipartai karena adanya beberapa partai politik yang aktif dan bersaing dalam proses demokrasi. Keberadaan banyak partai memungkinkan masyarakat untuk memiliki pilihan yang lebih luas dalam memilih wakil politik mereka. Hal ini mencerminkan pluralisme politik dan meningkatkan peluang untuk mewakili kepentingan dan pandangan berbagai kelompok masyarakat. Keuntungan multipartai ada 3. Yang pertama, representasi yang lebih luas, seperti multipartai memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok masyarakat untuk diwakili oleh partai yang sesuai dengan pandangan mereka. Yang kedua, pemantauan dan keseimbangan. Seperti dengan adanya beberapa partai, terjadi pemantauan dan keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, sehingga menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, diskusi politik yang luas. Seperti multipartai memicu diskusi politik yang lebih luas dengan perbedaan pendapat dan solusi yang ditawarkan oleh setiap partai. Contoh negara dengan multipartai: Amerika Serikat, India, Inggris, Kanada, dan banyak negara lainnya di seluruh dunia. Berbandingan dengan unipartai, sistem satu partai biasanya terjadi ketika hanya ada satu partai dominan atau pemerintah tunggal yang mengendalikan proses politik. Ini dapat mengurangi variasi pendapat dan pilihan bagi masyarakat. Dengan demikian, multipartai adalah karakteristik penting dari demokrasi modern karena member